masjid Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin utama mari bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul ke tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilmi. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadratin jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadratin muallifi hadzal kitab Syaikhul lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Terlanjutkan pembahasan kita, ada seorang anak kepada kedua orang tuanya. Adab yang ke-25, menziarahi makam kedua orang tua atau salah satunya jika mereka telah meninggal dunia. Nah, jadi bila orang tua itu meninggal atau salah satunya di antara adab kita adalah menziarahi kuburnya. Apalagi kuburnya sekampung aja, yang di kampung halaman yang jauh aja. Apabila kita pulang kampung, usahakan pulang kampung itu niatnya menziarahi kubur orang tua. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa qutiba baran. Barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang telah meninggal dunia pada setiap hari Jumat, setiap hari Jumat ini adalah pokoknya setiap Jumat, maka diampuni dosanya dan ditulis sebagai anak yang berbakti. Jadi misalnya siapa tahu waktu itu banyak menyusahkan orang tua, banyak bikin sesuatu yang bikin orang tua memendam rasa atau kasihan orang tua, salah satu di antara supaya kita ditulis menjadi anak yang berbakti adalah menziarahi kubur orang tua pada setiap hari Jumat. Amal di kampung lain biasa, ini sama-sama di Samarinda boleh sembahyang Jumat sehingga pas ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan wa qutiba baran, maka ditulis sebagai anak yang berbakti. Nambah hari itu lain kisah, selesai sudah. Ya kan kalau orang tua masih hidup nyaman, ya ada berbakti. Yang jadi masalahnya kalau orang tua sudah meninggal kayak apa? Kadang-kadang banyak anak itu waktu orang tua hidup, maka orang tua meninggal lalu menyesal. Menyesal, kayak cara berbakti, salah satunya menziarahi kubur orang tua setiap hari Jumat. Saja pagi dah,
siang ada sore kan. Gimana bagus tuh sambil ke masjid kulitnya atau sambil itu paling bagus. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi lagi? Man zara qabra walidayhi aw ahadihima ihtisaban kana ka'adli hajjatin mabruratin wa man kana zuwaran lahuma zaratil malaikatu qabrahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, niatnya apa? Semata-mata karena Allah, dan yang lain cuma menziarahi kedua orang tua semata-mata karena Allah. Karena Allah, karena Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua. Salah satu jalan berbakti menziarahi kedua orang tua, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala hajinya mabrur. Kalau haji yang biasa itu, kalau pada sabar bisa ada mabrur. Ya Allah, karena kata-kata orang berhaji yang ada ini, ujian sebenarnya adalah sabar. Ini banyak anak-anak sabar, apalagi di Arafah, Musdalifah, di Mina. Kan banyak merah, ini jelas dia mendapatkan pahala hajinya mabrur. Abi mengatakan bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur balasannya tiada lain bukan kecuali surga. Dan barang siapa yang sering berziarah, sering berarti bisa ada, cuma terancam itu aja. Bahasa sering doa itu sekali Jumat pertama, kedua, ketiga, ampun pakai 5, 6, 7 ziarah, 8, 9 pakai, itu terancam. Nah, jadi ujian Nabi, barang siapa yang sering berziarah ke makam kedua orang tuanya, maka malaikat akan menziarahi makamnya jika ia meninggal dunia. Kita ajak menziarahi makam kita bila kita mati, namun menziarahi malaikat. Maka bila malaikat mendatang, malaikat itu tidak bukan memintakan ampun. Kalau sudah malaikat memintakan ampun, selamat deh. Ya Allah. Kenapa? Karena malaikat itu kan istilahnya kan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya ya Allah menghibur fulan. Nah jadi bila hendaknya kan orang mati itu sunyi surangan. Coba perhatikan. Anak kandung aja bulikan, bini boleh. Yang menjaga itu siapa? Orang lain. Ada yang menjaga anak lah. Paling dia paham kan? Pagi jaga ya orang lain menjaga 7 hari 7 malam. Anaknya mana? Ada. Bininya ada. Sunyi ada. Sunyi gelap gulita. Nah, supaya nyaman enak, ada yang datang menziarahi malaikat, ngajak kita menziarahi makam kita. Nah, makanya biar maaf aja kalau bisa sebelum ziarah ke makam-makam orang saleh itu makam witan diziarahi juga. Bukan karena boleh ya. Misalnya kayak di sini kan misalnya ada ziarah keliling kan, ziarah kubra ke apa ke saja, cuma makam witan didatangi dulu. Andai kata makam witan jauh, Sulawesi, ke di Banjar, ke di Jawa, misalnya paling ada dikirimi doa. Dan di sana disuruh orang suruh apa? Makam tadi dibersihi, bersih rumput-rumputnya dicabuti, kalau bisa dibikinkan apa supaya bersih. Kita membikinkan sesuatu yang baik itu kan ada lain, kan ada bukan semata-mata bersih. Nah air di Makkah di Madinah aja ada pakai macam-macam, orang tanahnya bersih, ampun ya biar penguburan bakti, penguburan makla, tempat-tempat lain aja lah. Tidak apa-apa,
Coba kalau kita tinggalkan setengah tahun hilang sabuk tunggulnya. Kenapa? Rumput kebanyakan. Oh di Madinah ada apa? Di Madinah ada apa? Ya pasir aja makanannya. Nah, jadi apa nanti? Bila nang jauh, kalian pun kita siakan, ini akan, jadi nyaman. Jadi hebat kalau kan bila hendak dapat pahala haji, ziarahi makam kita. Bila di dalam kubur ada hendak kasunnya, supaya didatangi malaikat dan mintakan ampun, maka ziarahi makam orang Tuhan. Maka dalam kuburnya harus mencari kawan. Bila kali lewat kawan, kali mana? Ya Allah, biar ke pasar ada seorang sunyi, berjalan dengan sunyi. Ya Allah, malam-malam jalan apa? Ada sunyi aja. Di rumahnya sunyi suasana. Benar nonton HP dalam kubur kan awal gitu nonton HP ketek malaikat juga nah bisa menemani hanya amal soleh malaikat mendoakan. Nah itu namanya kita 25 sudah. Yang ke-26 apa yang mana kita nih tinggal malakan aja lagi kalau malakan udah tinggal dari almarhum ini di almarhum ini di Pamangki itu ada orang yang Idul Fitri atau satu hari setelah Idul Fitri ada namanya ziarah kubra. Ziarah kubra itu manusia rahim orang-orang alim pada dahulu di situ. Nah, di situ ada orang dahulu ada niat ziarah nomor 1 Tuan Guru Ki Haji Bukhari namanya. Ki Haji Bukhari itu dari ulun Bukhari. Nah kan asli sini tidak tahu. Karena sini aslinya orang Solo, orang Karaton Solo. Karena waktu itu di kerajaan Hirok Piko, mengaji ke Makkah, murid dari Makkah ke Banjar, langsung ke Jawa, ke Banjar, di Banjar banyak Belanda, lalu Balarut Sidir, sampai ke Pamangki. Nah, di situ lalu mengganti nama Bukhari, orang Karaton ada tahunya. Nama kisah ini satu ulang juga Tuan Guru Ki Haji Bukhari. Assalamualaikum. Bisa. Akhirnya raja mungkin mendengar ada di Pamangki datang pasukan, di sini kadusan biar aja mau di sini. Nah, makanya kami tidak tahu siapa dari sini. Cuma tulisannya Ki Haji Bukhari, orang yang pertama kali membawa Islam di situ. Batu nisannya aja di sana kayu bahari diteliti oleh ahli kulo ratusan tahun ya ketahuan ya asli katanya kubur itu di nisannya ada orang bahari itu kan mematangnya batu nisan apa kayunya itu memang kayu bahari kalau itu kan orang mustahil sama kayu dari Datu Kalampayan menulis kitab Sabilah kertasnya ini memang kertas 200 tahun yang lalu karena orang itu mustahil. Wah ini batu nisan banyak orang menjual lain-lainnya. Nah, jadi di ulun bahari, nah ulun pas sekarang di dalam video. Jadi Datu Ikam dijaga orang, Ikam mau mati dijaga orang lah. Nah itu namanya mati kita kayak apa ya orang? Jadi sini Datu Ikam dijaga orang di dalam kubur, Ikam mau dijaga ada. Nah itu namanya Allah luar biasa, bukan keingatan. Kemudian lagi jadi baca Yasin lah, yang sebenarnya baca Yasin. Apa kata Nabi? Man zara qabra walidayhi fi kulli jumu'atin. Tadi Jumat kan? Au ahadihima faqara indaha au indahu Yasin ghufira lahu bi adadi kulli ayatin au harfin. Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya pada setiap hari Jumat datang
lalu baca Yasin untuk keduanya atau salah satunya. Maksud salah satunya ini siapa tahu ada yang hidup lagi, ya Allah, atau kuburnya badai. Saya ingin mati di Sulawesi, saya ingin mati sama kita, kan tidak mungkin, kecuali yang sama-sama. Lalu datang ke kubur, kalau baca Yasin, kata Nabi, maka dosanya diampuni oleh Allah sesuai jumlah ayat atau huruf surah Yasin. Berapa hurufnya? Banyak mana? Yasin 2 ada. Warqatul Hakim berapa? Inilah yang diurut semalam kan dalam kitab apa istilahnya? Di dalam kitab itu disebutkan beribadah itu kayak caranya ringkas tapi pahala ganal. Pahala ganal. Yang orang bergawe, yang orang menjaga, yang orang berjualan itu berjualan santai aja. Tapi payung benar. Ya berjualan itu. Kayak orang berjualan apa istilahnya tuh soto abalu bukan itu sama ini simpel baca Yasin jadi umur kita pahalanya berapa? Allah ampuni dosanya sebanyak apa? Sebanyak huruf yang ada di Yasin. Kemudian lagi 27. Nah ini bagus biar kadang-kadang kita jarang tahu, kadang-kadang membaca doa berikut ini untuk kedua orang tua setelah azan selesai. Kan azan ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Kalau kita baca, kan? Waghfirli wa li walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca waghfirli wa li 5 kali. Makanya kadang-kadang kita bisa mendengar la ilaha illallah. Kita waghfirli wa li walidayya, waghfirli wa li walidayya, waghfirli wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bisa, itu bagus tuh. Jadi siapa tahu kan biar banyak orang baca, kenapa itu yang baca? Maka kalau habis azan itu baca Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalatil qa'imah ati sayyidina. Ya Allah, kalau habis rapat itu lain-lain ada yang baca nakadat. Nah, kalau azan ya Allahumma rabb hadhihi da'wati. Siapa tahu kan biar bisa tahajud di Makkah misalnya la ilaha illallah. So, ya mau ada baca doa. Oh mereka memakai langsung karena doa aja kan banyak tuh. Jadi tapi yang bagus tuh waghfirli wa li walidayya 5 kali. Itu tanda anak, tanda orang belajar. Siapa tahu kan namanya menambah baca itu orang baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Jadi baca itu salah satu tanda orang itu tahu di agama, tahu di hukum, tahu di adab. Di antara adab berbakti kepada orang tua adalah baca waghfirli wa li walidayya 5 kali setelah azan, lalu ditafsirkan warhamhuma. Iya, sorry. Apa sudah? 27 udah. Kan banyaknya kita ya Allah sudah mati kulit itu lain biasanya. Ya kadang-kadang ada juga kulit hidup artinya matian ya juga. Yang ke-28 lagi membaca doa berikut ini untuk kedua orang tuanya pada malam Jumat 1 kali. Jadi jangan kita tahu cuma dalam kitab itu ada ya Malik, ya kan? Ya Qadir, ya man la syarika lah wala wazir, salli ala Muhammadin nabiyyi waghfirli wa li walidayya. Barang siapa yang membaca doa ini pada malam Jumat, maka ditulis baginya pahala seorang anak yang telah melakukan seluruh hak orang tua. Selesai. Cuma saja malam Jumat 1 kali aja. Kemudian yang ke-29, nah ini paling tahu juga.
menghajikan kedua orang tua setelah orang tua wafat, tapi dengan syarat kita sudah haji, kita belum haji jangan. Syarat menghajikan orang tua, syarat mengumrahkan orang tua, kita sudah haji, namun kita belum lain, itu orang lain diupahakan lawan orang. Cuma ingat, kan mau upahakan lawan orang tua hati-hati. Kadang-kadang di Makkah kita udah si A juga KBB kecil parah ya. Tenang hari itu nyemak keluar banyak keluar. Kalau sertifikat itu gampang aja, gampang mana mau lagi itu, ya Allah. Apalagi mulai tahun ini ke depan hati-hati jangan sampai parah. Kenapa? Karena mulai tahun ini tadi pemerintah Saudi ketat benar. Orang bisa masuk Jeddah belum tentu bisa masuk Makkah. Bisa masuk Makkah belum tentu bisa masuk Masjidil Haram. Bisa masuk Masjidil Haram belum tentu masuk Arafah. Ya Allah, maka kunci haji di situ. Kalau masuk Makkah, beda orang masjid setiap ada tawaf sa'i. Mulai di luar ada kampus. Hati-hati juga. Nah, jadi menghajikan kedua orang tua setelah wafat dengan catatan kita sudah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man hajja an walidayhi, ya kan? Man hajja an walidayhi ba'da wafatihima. Ada yang mau hidup jangan mati dan bidan. Ba'da wafatihima kutiba lahu itqun minan nar wa kana lil mahjuji anhuma ajru hajjatin tamatin min ghairi ayyin qusa min ujurihima syai'un. Barang siapa yang menghajikan kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal dunia, maka ia akan ditulis dalam golongan orang yang bebas daripada azab neraka. Dan kedua orang tuanya yang telah dihajikan mendapat pahala haji yang sempurna tanpa terkurang sedikit pun dari pahala keduanya. Bila anak selamat daripada siksa kubur, siksa azab neraka, hajikan orang tua. Dan kedua orang tuanya yang telah dihajikan mendapat pahala haji yang sempurna. Artinya nama hajikan dan kita sama dapat pahala. Kita dapat pahala, kita dapat pahala. Makanya ulun melihat ada perbedaan orang Indonesia dan orang Arab itu kalau ingin menghajikan, kalau orang tuanya masih hidup lah, masih hidup itu digendongnya. Makanya menggendong kulitan itu himong. Ulun melihat luar biasa itu. Kalau kulitan bibini diangkat buahnya di sini, dirangkulnya, diapanya kayak disayang-sayangnya. Kemudian apalagi nih sairah didorong-dorongannya. Orang Indonesia ini dia yang membahagiakan di situ ya Allah, anaknya di hotel menunggu. Gue kadang-kadang boleh bukan, cuma cara kita dengan orang Arab itu jauh berbeda. Kalau ini bisa memuliakan sedapat mungkin, misalnya menghadiahkan tawaf. Kalau ini istrinya sama angkut seorang angkutnya sudah bawanya seorang bawanya. Makanya hari kan ada kisah tuh, ada dalam riwayat itu. Lalu lupa sahabat kan Nabi kan tiap hari dia wiridnya apa nih? Makan kambing. Sudah kambing atas gunung turun naik turun tiap hari. Sudah mampu ganti domba dan kanal apa? Sudah mampu hanya banteng himar itu halus pada kuda. Kenapa? Karena latihan anak bawa kuitan nggak makan. Bayangkan anak bawa kuitan nanti bahan. Perlu perhatikan di Makkah tuh. Nah jelas kan waktu tawaf dan orang-orang Arab itu dia memang sekolahnya semangatnya. Kuitannya pinggang ya. Menurut Indonesia perhatikan anak bawa jajaran yang dorong aja gitu ya. Berapa upahnya? Wah ya, kayak apa juga, pokoknya kayak apa caranya ya. Mengambil di hotel, diantar ke hotel, kita mau di mana? Di hotel aja, kita ambil. Ya ada, memang itu bukan awal dia apa, memang budayanya ya Allah. Menurut kita kalau sudah kulit selesai. Tapi ulun pasannya pak juga isu juga
Karena cariakannya jalan naulun cariakannya Indonesia juga kalau bisa mendoakan. Maksudnya kalau orang Arab kayaknya diulahnya mainan. Kalau orang Indonesia mendorong di atas bagus saja. Nah, kalau orang Arab ini dia berlomba lah, susunnya berlima lantai 2 misalnya. Untuk tawaf kalau berlima Arab didorongnya lapasnya hanya dikejarnya kayak makanan ini sawah. Lu ini bagi saya duduk pura-pura aja. Kenapa jualan? Itu ada kalau hewan saya lihat dulu aja. Kenapa semalam waktu umrah wajib? Tahannya. Ya namanya Arab kan. Apalagi di Mekah masih banyak buat Abu Jahal ya masih. Diulahnya itu kan. Main-mainan. Ya. Dorongnya. Tapi memang ada bisa kita ada wajahnya orang Indonesia lah ada awalnya. Masa di lantai 2 itu luas, mangga, aman-amannya. Orang Arab itu bisa tahu hal-hal sejenisnya, tapi dia tiap hari ya apa bisa. Maka itu kita supervis, amuntai apa banjir sama kita santai juga kita. Boyo, orang pernah dulu waktu awak ada tuh orang di bagian lain. Itu kan, gua betul haus masih ada ini dengan baju urut. Pas putaran keempat ada ini nang dia tuh biar baju sini nang dehidrasi. Atau gua ada bisa asar, kan panas masih bisa asar. Lalu ini dia pingsan. Jadi ada dokter ikan bawah masuk dia dulu, dia obati dulu, obati. Laki sini bawa dokter bawa. Kalau orang kan kehingga ada mungkin ini banyak. Dan belakangnya mau patik. Iya sudah selesai urut tawaf, pikir, urut dokter tadi mana sih anak itu? Tadi ada urut tinggalkan dulu ya ada yang jaga akhirnya bawa nih sudah anu dan ini tadi sudah siuman dah. Habis sudah siuman bagus dah. Orang lihat tadi putaran keempat berarti diulangi oleh putaran keempat. Dan sini keluar kan? 4, 5, 6, 7, 4 putaran lagi. Pertanyaannya siapa yang mendorong ini? Separuh jalan ini ada. Kalau di antara jamaah anak muda gagah dia, rasanya tingginya dia 170. Kalau orangnya curun bisa lagi kan tolong melawan hitam lah, dorongkan di lantai 2 tahu dorongnya. Lantai 2 bawah lah. Ada lagi sih kain dia, kain mau mati kayak lah. Ya buruk ya, pasti sampai jadi orang yang penting contoh kan ada yang dikejar juara tidak, dikejar, dah, makanya kan jurus saya pulang habis itu kami kan memulihkan sesudah maghrib pulang tungguin hotel jam 1:30 malam kadang boleh bisa tuh lawasnya jual mana nih maksudnya habis isa tahu sudah. Kalau tanya perawat mana nenek yang tadi ada guru di dalam berimpos apa kabar nih? Alhamdulillah kebaikan itu aja nggak berimpos kan karena jantung sedikit dehidrasi. Kalau tahu nih mana yang si Anto mana? Kalau mendorong Anto mana? Ada guru aja mana sebelah apa juga berimpos juga aja. Pada keahlian nya kan terbiasa ya Allah biasa beimpus dia udah tangi mulai ya begitu ya kan kita belanja jual 50 real kan lumayan aja 200.000 kan 200 sehat aja tapi juga duit nah Allah tertawa mana si Anu juga ada orang dorong sebelah pasang dijual dia ini kan terbiasa jadi tadi kisahnya lah kalau bisa hajat cuma julun yang sudah berhaji karena kalau lagi tolak misalnya karena haji itu mahal apalagi haji akan datang ini ketat banget kata orang sekarang sembarangan bisa aja tapi dengan orang percaya yang bisa dipertanggung jawabkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Kana idza arada an yakhruja min baiti wa qafa ala babi ummihi faqala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Fataqul wa alayka assalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayaqul rahimakillah kama rabbayani saghira. Fataqul rahimakallahu kama barakani kabira. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah jika akan keluar rumah, beliau berdiri di depan pintu kamar ibunya. Ya sama kuitan kan, setiap kali hendak keluar rumah, Abu Hurairah berdiri di pintu kamar kuitan pintu. Lalu ujar Abu Hurairah, "Assalamualaikum ya ummata warahmatullahi wabarakatuh." Semoga Allah bahasanya assalamualaikum, assalamualaikum ya umat warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya menjawab waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam menyebut juga di kamar. Kemudian Abu Hurairah menyambung lagi, rahimahillah kama rabbayani saghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibu sebagaimana engkau merawat ulun di waktu kecil. Si ibu menjawab, rahimakallahu kama barakani kabira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana kamu telah berbakti kepadaku setelah kamu menjadi besar. Hanya masuk ke rumah, hanya keluar. Jadi setiap kali anak keluar rumah atau masuk, pokoknya setiap kali anak pulang atau datang ke rumah di depan pintu kamar kita, hanya pada bolehlah berjalan, boleh. Atau masuk, bolehlah masuk ke rumah, boleh. Karena baktinya anak ini lawan kita, maka sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Banyak meriwayatkan hadis. Karena berkat tawan Abu Hurairah tidak di masjid karena terus Nabi ada. Berkat apa? Berkat bakti lawan kita. Hendak keluar rumah, padahal kita dulu. Tapi ucapan salam, boleh nggak berjalan? Boleh. Datang pulang dari berjalan kan langsung ke kamar seorang. Karena mau kamar ibu beliau itu di depan. Jadi pasti lewati, tidak ada keluar masuk, pasti lewati. Boleh masuk? Boleh. Boleh keluar rumah? Boleh. Bila ibu beliau tidak boleh? Ada. Hebatnya orang. Riwayat hadis terkenal hadis dalam bisa mengalahkan Abu Hurairah dalam banyaknya hadis yang diriwayatkan. Ada lagi dua sahabat yang paling berbakti kepada orang tuanya selain Abu Hurairah. Ada lagi. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amara man kana fi hadhihi ummah bi ummihima Utsman bin Affan, ya kan? Wa Harithah ibn Nu'man. Fa Utsman fa innahu qala ma qadartu an ata'ammala ummi mundu asraftu wa amma Harithah fa innahu kana yafli rasa ummihi wa imuha bi yadihi. Qala yastaf himha kalaman qattu taquli atas ala man indaha ba'da ayyahuja mana qalat ummi. Diriwayatkan dari siapa Aisyah radhiyallahu anha berkata. Apa riwayatnya tadi? Oh, yang Aisyah. Ya Aisyah tahu apa? Ujar Aisyah, ada dua sahabat Nabi yang kulihat paling bakti lawan orang tuanya. Kalau Abu Hurairah tahu, boleh kan di dalam rumah. Kalau ada sini saya mana tahu kan? Kalau mama sini saya tahu. Kalau berdua ini tempat. Nah, jawab. Jadi ujar Aisyah, ada sahabat Nabi itu dua orang sahabat Nabi yang sangat bakti kita. Pertama Utsman bin Affan, yang kedua Harithah bin Nu'man. Apa baktinya? Utsman, ada pun Sayyidina Utsman, maka sesungguhnya dia berkata,
Maksudnya Utsman berbeda. Nah, kalau Hurairah itu kan berbeda kan ya, Utsman berbeda. Oh ya Utsman, ini Utsman. Aku tidak mampu memandang wajah ibuku sejak aku masuk Islam. Jadi Sayyidina Utsman itu setelah masuk Islam karena berani memandang wajah wanita. Pasti menunduk wajah kita, anak makin suki, makin wanita kita. Itu kadang-kadang kayak gitu. Utsman itu orangnya dan suki benar, sangat suki, bukan biasa suki. Hartanya yang masih ada, oleh-olehnya dibuang. Karena berhari Sayyidina Utsman itu beristighfar kurma banyak. Nah, kurma banyak, saking banyaknya lalu disedekahkan oleh Utsman. Utsman ini kuhadiahkan, kuhibahkan lewat orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan hendak bagi aja di sana. Mana mesti kabur? Karena dalam riwayat itu disebutkan harta kekayaan Sayyidina Utsman itu kalau dihitung ini 50.000 triliun. Kalau Abdurrahman bin Auf itu 70.000 triliun. Sedangkan orang paling sugih di dunia saat ini hanya 4.000 ya. Jadi Utsman itu luar biasa banyak. Lalu Abu Sidin banyak banget. Abu Sidin banyak, lalu Sidin anu aja, wah dia kan pokoknya kalau orang meninggal bagi aja siapa nak hendak kalian miskin. Hormat banyak benar. Nah lalu pas Sayyidina Utsman meninggal lalu dibagi karena sudah dapat sisanya diapain? Ya Allah, karena panennya itu mau banyak banget. Orang miskin sudah dapat semua, orang sudah, yang lain sudah juga, apalagi lalu oleh inisiatif pemerintah Arab Saudi dibikinkan rekening. Rekening apa? Atas nama Utsman bin Affan. Ya, berarti kalau orangnya meninggal 15 abad yang lalu, rekeningnya masih ada. Ini kita sama di Makkah itu ada orang Aceh dulu, orang Aceh tinggal di Makkah, berisi hotel. Lalu hotel itu Sidin bagi 3, Sidin sepertiga untuk keluargaku, sepertiga untuk operasional, sepertiga diberikan kepada orang Aceh yang melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Jadi ulang tahunnya ada anak buah ulun di kampus naik hajinya, dia daftar di Aceh, orang Aceh kan, daftar di Aceh. Berapa dapat? Coba 9 juta dapat tahun ini, laki bini 18 juta aja ya. Nah, kipas berapa dapatnya? 2.000 real. Kalau sebelumnya kan 4 juta, 5 juta, 9 juta ya. Nah, kipas ya. Berapa orang Aceh yang berangkat haji? Biasanya orang Aceh 3.000 misalnya. Ya, 3.000 kali 9 juta banyaknya hasil. Ini. Nah, Utsman ini Utsman banyaknya. Luar biasa Utsman banyak. Utsman sang Sasuke ini aja setelah masuk Islam, pondok. Kadang-kadang dia memandang wajah wanita. Wajah Mama Sin berwajah. Saking tak maksudnya bila ada Mama Sin pondok. Karena masih padahal khalifah. Adapun Harithah bin Nu'man, ini lagi. Harithah bin Nu'man itu keistimewaannya udah punya Aisyah. Beliau selalu membersihkan rambut ibunya. Sisi rambut kuitan. Mungkin kuitan Tuhan di sisi rambut kuitan. Ya Allah. Ada juga wah ini boleh mandi kuitan. Kalau anak bini ayo ini anak lelaki. Kalau anak bini boleh jadi ini anak laki-laki. Jadi rambut kuitan di sisi yang disebut apa? Sampai tutup, sampai bagus. Dan orang berhari orang ya kamu tahu orang buat panjang-panjang berkuitan. Jadi disisir berkuitan sampai rapi. Habis sudah disisir, lalu menyuapi ibu beliau makanan dengan tangan seorang, bukan bersendok. Jadi setiap hari itu sisir rambut kita, ibadah disisir rambut kita, lalu disuapi tangan seorang. Ini Harithah bin Nu'man.
ketiga apalagi Haris bin Nu'man dan tidak pernah meminta penjelasan sesuatu pembicaraan ibunya. Jika ibunya memerintah sampai dia keluar dari ibunya, kemudian bertanya kepada yang berada di sebelah ibunya, apakah yang hendak itu? Jadi kada sampai yang namanya kuitan meminta nama-nama kepada seorang. Karena sini selalu bertakwa, misalnya kuitan masih di rumah apa? Bila sini sudah dewi, ulah, boleh bertakwa. Mama tadi berpandu apa? Ada karena tidak hendak disini. Kalau berapa hari ibadah, amun mana boleh kuitan pasti itu kada nyata dah. Ya Allah, mak benar apa? Pasti kada. Karena kuitan itu jarang mau meminta lawan anak, ada. Lalu Pak Jawa lah, jarang. Meminta apa? Ada di sini. Ada apa? Ya. Coba kalau lawan orang lima pasti, nyamannya makan ini nah, nyamannya ini nah. Itu kehebatan Haris bin Nu'man. Jadi setiap kali nih bapak dah bawa pembantunya di rumah, nanti kalau ibu ngomong apa-apa kasih tahu aku. Yang mana mencari apa? Misalnya ibu ngomong tadi malam ini. Jadi sini besoknya langsung mencari apa? Kadang-kadang minta. Sebab kalau ketahui di mana mau minta. Kita makan aja, kadang makan banyak di sini. Cuma banyak. Kenapa makan di sini habis makanan? Itu hebat ibu tuh tidak mau. Makanya ibu-ibu itu jarang. Dia berarti kan biasa anak tuh. Ada kan tak urus, karena nak urus anak kan. Tahu nih hati anak baju kan ada. Ini kan bagus kan, larangan mesti dia. Kenapa sih mereka anak itu bakalnya lagi bini mau menjaga perasaan anak, makanya Haris bin Nu'man itu selalu manapun yang hebat, mama apa nanti kehendaki, apa dia nanti disipin, apa nanti disipin. Kadang-kadang orang itu apa istilah kadang-kadang manapun ada sampai ibu beliau tuh ngomong beliau ada sampai pancing aja ibu, pancing, bu mau apa? Aku ini nanti disampaikan karena itu bukan ibu yang ngomong, apa bu? Bagus kayak ini nanti keluar sampaikan kepada Haris bin Nu'man berikan sekalian. Karena kadang-kadang orang-orang bahagia asik kawan namanya pembantunya apa panjang orang dekatnya panjang. Kalau anak kadang mungkin jarang mau mengganggu. Memang dari zaman dulu ibu itu jarang mau mengganggu anak, kada mau sampai wahidnya kalau bisa rumah gitu belair dia rumah seorang buruk anak tuh rumah mewah kada mau kecuali kan awal lagi lah lumpuh deh jadi angkot. Alasan sini apa? Belair kamu karena panik kada mau rumah abah di sini saya rumah kalau paling orang paling kemana. Karena kadang-kadang kuitan itu takutan sih kita baik-baik belum pernah anak kita apakah ya Allah menjaga perasaan khawatirnya karena disikir aku di rumah situ anakku minat tuh bakalnya apakah namanya orang Tuhan kan bisa tersalah lewat kuitan itu kalau di rumah bingung di sini begawi apa kalau di rumah seorang ini banyak kegawian apa sih laut bebas ada pegawai apa kalau di rumah anak pegawai kauyuhan di mamai juga daripada yang pegawai pasti pegawai hanya dari mana mesti dia ya Allah ada pegawai kayak juga yang itu jadi kulipo aja coba bang pegawai salah pulang isi dia di mamai pulang. Nah ini hebatnya Haris lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bima 'allamna ma yanfa'una wa nusrana wa tarbiyan fi nusyubi wa ta'ala. Wassallallahu ala Rasulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.